Persada FM Radio Visual akan hadir sesaat lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku pendengar Persada FM, kita berjumpa di segmen kabar terkini Persada FM. Peserta Diklat SAR kedua Satgas MTA mulai berdatangan ke gedung MTA Pusat untuk mengikuti kegiatan pelatihan yang dimulai hari ini. Bagaimana informasi terkini di lokasi, kami terhubung dengan Bapak Agung Trisno Wibowo selaku penanggung jawab registrasi. Kabar terkini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Agung. Halo, apakah terdengar? Iya. Belum terdengar, Pak. Oh, sudah terdengar ini? Ya. Iya. Bagaimana kabarnya Bapak Agung di siang hari ini? Ya, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat nggih niki nggih. Baik. Ini bagaimana jalannya registrasi peserta Diklat SAR kedua Satgas MTA untuk hari ini, Bapak Agung? Alhamdulillah, Mbak, untuk acara registrasi di Diklat SAR Satgas kedua ini dari jam 10 tadi ini sudah hampir 80% per registri sudah terdaftar, dan sementara untuk peserta istirahat di lantai 3 sampai nanti penutupan diperkirakan nanti kita menunggu jam 2 siang atau jam 14. Ini kita. Iya. Iya, Bapak Agung. Ya. Iya, tadi sudah 80% dimulai dari pukul 10 pagi tadi ya untuk registrasinya. Baik. Lalu sampai saat ini peserta yang datang berasal dari mana saja ini, Bapak Agung? Untuk yang dari luar Jawa, ini sebagian kemarin sudah ada yang datang hari Jumat dan hari Sabtu. Hingga tadi pendaftarannya lebih awal. Justru yang sekitar Solo baru tadi sekitar jam 10:30 gitu baru berdatangan secara rombongan. Demikian, Mbak. Iya, baik. Dari luar Jawa sudah berdatangan mulai hari Jumat dan hari Sabtu begitu ya. Dan ini kalau boleh tahu ini rentan ini usianya berapa, sekitar berapaan ini Bapak Agung yang mendaftar? Sebenarnya kalau dari kepanitiaan beberapa hari sebelumnya sudah disampaikan sebenarnya usia maksimal 40 tahun. Tapi mengingat kondisi warga antusias banyak yang ingin untuk mendaftar di Kesatgasan, sehingga kita toleransi usia yang 45, 44 itu masih bisa kita terima, apalagi duta dari luar Jawa yang sudah mungkin berupaya datang ke pusat, sehingga panitia tetap secara bijaksana menerima, karena bagaimanapun juga ini menjadi duta warga kita yang utamanya dari luar Jawa, dari Kalimantan, Sumatera, kemudian dari Sulawesi juga ada, sehingga kita masih terima. Demikian, Mbak. Iya, berarti usia maksimal sebenarnya 40 tahun begitu ya, tapi antusias warga mengikuti jadi diperbolehkan. Berarti ini ada kualifikasi syarat-syarat untuk mengikuti Diklat SAR ini berarti, Bapak Agung? Ada, Mbak. Memang bisa ada, disebutkan? Ada memang persyaratan khusus yang harus kita lakukan, utamanya kalau sebagai warga tentunya mesti ada rekomendasi dari perwakilan atau cabang terdekat. Ini jelas, karena ini khusus untuk warga Majelis Takfir Al-Quran di seluruh Indonesia. Kemudian secara fisik, kesehatan juga perlu mendapat rekomendasi dari dokter yang terdekat. Kalau yang bersangkutan dinyatakan sehat,
itu kita terima. Tapi kalau tidak sehat atau punya kelainan lain yang tidak diperkenankan untuk bisa diklat, ya mohon maaf. Itu kemudian yang berikutnya tentunya juga ada izin dari warga juga, ditambahan saja. Itu Mbak. Iya, baik. Berarti ini registrasinya memerlukan check up ya untuk kesehatannya. Apakah di lokasi juga menyediakan untuk check up kesehatan ini, Bapak Agung? Untuk check up kesehatan dari Majelis Pusat ini kita memfasilitasi bagi yang dari daerah atau dari cabang atau dari perwakilan belum sempat cek kesehatan atau mungkin belum sempat ya, karena mungkin pertimbangan tempat yang jauh hingga waktu segera meluncur ke pusat sehingga belum ada upaya untuk cek kesehatan. Di sini di kantor kita disiapkan petugas kesehatan untuk melengkapi persyaratan tadi. Namun bagi yang sudah cek kesehatan di daerah mungkin tertinggal atau lupa, bisa kirim filenya ke grup Diklat SAR yang kedua. Demikian, Mbak. Iya, baik. Terima kasih, Bapak Agung. Lalu untuk peralatan apa saja yang harus dibawa oleh peserta Diklat SAR kedua ini, Bapak Agung? Ya, mau diulangi, Mbak? Untuk peralatannya yang harus dibawa ini apa ini untuk pesertanya? Untuk Diklat SAR yang kedua ini karena tempatnya agak berbeda ya. Kalau dulu mungkin ada di sekitar hutan, kemudian di sekitar bendungan gitu. Sekarang insya Allah besok akan disentralkan di unit 413 Primoro di Karanganyar, sehingga peralatan yang di sana disiapkan oleh panitia tidak perlu dibawa, tapi minimal alat-alat pribadi, alat-alat kepentingan untuk ngaji dan sebagainya, termasuk alat-alat untuk perlengkapan, seragam, semuanya harus dibawa, termasuk bagi yang sudah pesan ke panitia hari ini, semuanya harus sudah diterimakan. Demikian, Mbak. Iya, Bapak Agung. Dan ini terlihat di video itu registrasi berjalan dengan lancar ya. Dan ini setelah peserta melakukan registrasi ini kegiatannya apa, Bapak? Di gedung Majelis Tafsir Al-Quran. Mbak. Untuk saat ini karena durasi waktunya masih cukup, walaupun sudah agak longgar, tapi kita tetap masih menunggu nanti sampai jam 2 siang. Kemudian nanti kita setelah itu sudah selesai, kita lanjutkan sholat, kemudian makan siang. Nanti habis asar, kemudian ada materi pemberian Kantimas yang akan diampu oleh Bapak dari perwakilan Polresta Surakarta. Demikian, Mbak. Iya, baik, seperti itu. Dan ini apakah ada peraturan atau tata tertib yang harus dipatuhi peserta agar Diklat SAR berjalan dengan lancar ini, Bapak Agung? Gimana, Mbak? Mengulangi. Ini dalam melaksanakan Diklat SAR kedua ini apakah ada peraturan atau tata tertib yang harus dipatuhi peserta agar Diklat SAR berjalan dengan lancar? Ada, Mbak. Memang aturan-aturan yang sudah dibuat di kepanitiaan agar ditaati oleh peserta, diantaranya alat-alat yang sudah di-share yang perlu dibawa itu kita seleksi. Jadi kalau membawa perkakas atau materi yang di luar ketentuan dari panitia akan kita sortir, kita sendirikan. Termasuk juga nanti HP. HP itu akan kita kumpulkan, akan kita berikan ketika nanti acara sudah selesai. Dalam rangka untuk menjaga kelangsungan Diklat ini biar fokus kepada instruktur atau kepada pengurus atau panitia. Demikian, Mbak. Ya, baik. Berarti ini benar-benar peserta terfokuskan untuk mengikuti pelatihan sampai handphone pun juga dikumpulkan terlebih dahulu ya, Bapak Agung. Dan ini untuk mendukung kelancaran Diklat SAR, panitia ini dibantu elemen apa saja dan apa masing-masing tugasnya, Bapak Agung? Untuk petugas pemateri kita bekerjasama yang pertama dengan
Polresta Surakarta, kemudian otomatis nanti juga kalau besok sudah sampai di Yonif 13 Brimoro Karanganyar itu sudah kita limpahkan kepada beliau-beliau yang sudah bekerjasama dengan kita untuk ditunjuk menjadi instruktur berikutnya. Kemudian untuk elemen yang dari kita sendiri, ya di samping nanti ada Bankom dan SAR, itu juga kita libatkan. Kalau Bankom nanti membantu dalam komunikasi selama pelaksanaan acara ini berlangsung antara dari Batalion Unit 13 dengan sekretariat yang ada di pusat, di antara seperti itu untuk Bankom. Kemudian SAR nanti juga untuk bisa bekerjasama standby untuk nanti kalau ada sesuatu yang perlu ditangani, di antara juga nanti disiapkan mobil SAR bulan, itu juga nanti disiapkan baik di pusat maupun di Unit 413, kemudian juga nanti membantu ketika nanti pelaksanaan leveling itu walaupun sudah sepenuhnya ditangani oleh dari tenaga Unit 413 Brimoro. Demikian, Mbak. Iya, baik, terima kasih. Tadi beberapa kerjasama ya untuk mendukung kelancaran di Klasar nanti. Baik, ini yang terakhir Bapak, pesan Pak Agung kepada seluruh peserta maupun keluarga di rumah ini, boleh disampaikan? Iya, Pak. Jadi untuk peserta, ya, tentunya ini menjadi suatu kegiatan yang mungkin tidak diulangi yang kedua kalinya. Tentunya berharap agar peserta betul-betul fokus, partisipasi, dan semangat untuk bisa menerima pelajaran-pelajaran yang akan disampaikan oleh pemateri atau instruktur atau pelatih yang akan mengarahkan, dengan harapan di Klasar Satgas yang kedua ini ya bisa mengemban amanah, ya bisa membawa nama baik majelis kita, juga tidak ketinggalan untuk lebih bermanfaat kepada manusia orang banyak ketika tenaga kita dibutuhkan. Harapannya seperti itu. Ya, kepada keluarga yang ditinggalkan, mohon supportnya, mohon bantuannya, mohon doanya, duka yang panjenengan kirim baik dari cabang maupun dari masing-masing pada orang tua, mohon agar diberikan suatu semangat, ya, semangat biar harapannya apa yang dilaksanakan panitia selama 1 minggu ini betul-betul diselesaikan dengan maksimal, optimal, dengan hasil yang baik. Karena setelah ini nanti akan mendapatkan suatu catatan sertifikat, ya, sertifikat menunjukkan bahwa peserta sudah menyelesaikan diklat yang sesuai standar yang kita sampaikan. Demikian, Mbak. Iya, baik. Terima kasih Bapak Agung, itu pesan-pesannya memberikan semangat support ya bagi pesertanya begitu. Baik Bapak Agung, terima kasih. Selamat melanjutkan aktivitas, semoga lancar kegiatannya di Klasar kedua Satgas MTA dan salam untuk rekan-rekan di sana. Terima kasih Bapak Agung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar terkini Persada FM. Baik pendengar, berikut tadi adalah kabar terkini dari kedatangan peserta di Klasar kedua Satgas MTA dengan rekan Agung Bapak Agung Trisno Wibowo sebagai PJ registrasi. Dan pendengar, terima kasih. Aini Jana pamit mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Persada.